Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi setiap kita untuk kita boleh sama-sama datang di hadirat Tuhan. Datang dengan rasa rindu kita, datang dengan rasa haus dahaga kita akan Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan menjamah melawat setiap kita, karena kita percaya saat kita di jalan, saat kita rindu sungguh-sungguh Tuhan memenuhi setiap kita dengan hadirat, dengan kuasa-Nya. Tuhan akan menjamah setiap kita, Tuhan akan memulihkan setiap kita. Datang dengan rasa haus kita, datang dengan kerendahan hati kita, datang dengan rasa syukur kita, datang dengan pengagungan dan pujian kita akan Tuhan. Yesus Tuhan. Sebelum Tuhan, waktu itu Yesus masuk di Yerusalem. Sebelum kematiannya, dia naik ke rendah yang lemah. Dia saat itu dieluk-elukan. Dia saat itu dipuji, diagungkan. Dikatakan di sana, Hosana bagi anak Allah yang tinggi. Hosana, terpujilah bagi anak Allah yang tinggi. Marilah kita juga memuji Tuhan. Sambut Tuhan dengan pujian pengagungan kita. Hosana bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia ajaib. Dia mulia, Dia agung, Dia sempurna, Dia setia. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh yes. Haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau perkasa, Kau luhur. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, Dia sungguh indah. Dia Yesus Tuhan. Sungguh indah. Dia Yesus.
Yesus, Yesus dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia rela mati bagi setiap setiap kita akan seriusan. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita, bagi setiap kita. Berikan nyawanya bagi setiap kita. Tuhan yang Tuhan pagi hari kita berikan kehidupan bagi setiap
kami di atas segala. Hosana mau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Pagi hari ini kami datang mau memuji, menyembah, mengagungkan, memuja Engkau Tuhan. Kami datang menghormati Engkau. Kami datang mengagumi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kami. Kau berikan nyawa-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang mulia. Tapi Engkau rela mati dan menderita bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang luar biasa Tuhan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan layaklah setiap kami Tuhan balas Tuhan setiap apa yang Tuhan sudah lakukan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun Tuhan, apapun nyawa kami Tuhan tidak dapat membalas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan atas hidup kami. Tapi saat ini Tuhan, kalau kami masih bisa bernyanyi, kalau kami masih bisa memuji Engkau, kalau kami masih bisa berkata-kata Tuhan, kalau kami masih boleh hidup hingga saat ini Tuhan, ini adalah alasan untuk kami Tuhan berterima kasih. Ini adalah alasan untuk kami bersyukur. Ini adalah alasan untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, jemaat-Mu mau Tuhan, setiap mulut, setiap hati kami Tuhan, lebih banyak Tuhan memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, daripada memperkatakan perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang sia-sia Tuhan. Kami mau Tuhan, hari ini Tuhan, mulai pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah Tuhan setiap bibir lidah kami Tuhan, sehingga kami Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan lebih banyak memuji Engkau, lebih banyak memuja Engkau, lebih banyak mengagungkan, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, dengan mulut, lidah, bibir, dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, ibadah kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan, dari mulai pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan Kau Tuhan. Inilah ibadah kami, inilah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya mengangkat topik bisa sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh tengok kiri kanan depan belakang kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita juga boleh berkata, kalau kita sama-sama tempat ini pakai level up, kita percaya tahun ini tema daripada gereja kita adalah level up, ketingkat yang lebih tinggi. Saya berharap, kita berharap setiap kita semuanya mengalami peningkatan di dalam segala hal, dalam rohani, dalam jasmani, dalam segala hal. Saya berharap semuanya mengalami level up, kenaikan. Jadi sama-sama katakan level down, no, tapi level up, yes, yes, yes. Saya percaya itu terjadi atas seluruh jemaat-Mu, atas gereja kita. Haleluya. Terima kasih ya. Kita percaya meski itu di depan beribu juga Tuhan akan memperkuat. Kami punya Tuhan yang luar biasa.
Kita percaya jemaat Tuhan di tahun ini akan mengalami kemenangan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih semua kami boleh ada sampai saat ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan Hikmat, tetap sama di kesetiaan, kuasa tak pernah berubah. setia Terima kasih Tuhan. dalam setiap rencana. Terima kasih untuk setiap rencana Tuhan yang dalam hidup kami, membuat kami semakin happy, membuat kami berpaham, membuat kami happy, membuat kami menghasilkan Kau. Sempurna.
perubahan zaman. Tapi yang Tuhan mau saat ini bagi setiap kita, sekalipun dunia berubah, tapi kehidupan kita tidak pernah berubah, tetap setia kepada Tuhan, tetap hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, tetap berpegang kebenaran Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk kita hidup di dalam perubahan zaman, di dalam perubahan dunia yang semakin jahat. Tuhan mau kita terus mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sampai saat ini kita boleh hanya sampai saat ini, memang kita lakukan bagian kita kerjakan bagian kita, tanggung jawab kita. Tapi percayalah, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh hidup, kita menikmati kehidupan, sekalipun hidup yang kita alami saat ini tidak sesuai, tidak seperti apa yang kita minta, tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi hidup yang Tuhan berikan itu sudah cukup bagi setiap kita, untuk kita boleh semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena percayalah, satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan. Satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan. Haleluya. Katakan, sampai detik ini, Sampai detik ini saya undang semua jemaat Tuhan makin berdiri. Haleluya, Yesus. Penyertaanmu sempurna Perlukan kebaikan Tuhan atas hidupmu. sampai saat Pikirkan apa yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan atas hidupmu. Kenikmatan, kemewahan, kesukaan, kemapanan, kesehatan, keluarga yang kita alami saat ini, semua anugerah Tuhan. sampai Semua karena kebaikan Tuhan. ku melihat Tapi sekalipun mungkin saat ini kita di dalam lembah kekelaman, kita masih sakit, kita masih di dalam kekurangan. Percayalah bahwa kasih setua yang luar biasa dan berubah atas hidup. Dia satu-satunya
Kau butuh kesembuhan, katakan Tuhan aku mau sembuh. Kalau kau butuh jalan keluar, katakan Tuhan aku butuh jalan keluar. Kalau kita butuh penghiburan, katakan Tuhan aku butuh penghiburan dari Engkau. Terus katakanlah sesuatu kepada Tuhan pagi hari. Tuhan mau kita berkata-kata. Katakan rasa syukurmu, katakan penghormatanmu, katakan pengagunganmu, pujianmu. Yesus, Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Coba aku melihat penyertaanmu yang sungguh sempurna. Sampai selamanya. Coba aku Tuhan mau merasakan penyertaan mereka. Cuma Tuhan yang sudah memberikan sendiri. Sampai detik ini Apapun yang mereka katakan bagi saya, jawablah, sembuhkan, pulihkan, bebaskan. sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, Satu-satunya pengharapan kami hanya Engkau. satu-satunya pengharapan, Satu-satunya pengharapan. satu-satunya pengharapan. Ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Bukan kekuatan kami Tuhan, bukan harta benda kami Tuhan, bukan usaha pekerjaan pangkat kami Tuhan, bukan kepandaian kami Tuhan, tapi hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami percaya apa yang kami miliki Tuhan, apa yang kami punyai Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami Tuhan berkata semua karena Engkau, Tuhan akan terus menambah-nambahkan Tuhan. Tuhan akan terus melimpahkan semuanya Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan Tuhan segala kesombongan kami Tuhan. Wah kami tahu, kami datang dengan kerendahan hati kami. Semua karena Engkau. Kami hidup karena Engkau. Kami berkelimpahan karena Engkau. Kami sehat, kami kuat karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat kami susah, saat kami di dalam kekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, senantiasa menyertai setiap langkah kami. Dengan hikmat-Mu, dengan tuntunan-Mu Tuhan, Engkau membawa kami keluar Tuhan dari setiap persoalan, dari setiap masalah, dari segala sakit penyakit, dari segala kekurangan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan suara isi hati-Mu Tuhan. Sebagaimana Tuhan Maria Tuhan duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Tuhan berkata, dia sudah mengambil bagian terbaik daripadanya. Mendengarkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau ambil waktu terbaik kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Berkata-katalah Tuhan lewat hamba-Mu, dan kami percaya hamba-Mu Tuhan menyampaikan Tuhan seperti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan inginkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sepakat bahwa penyertaan Tuhan sampai detik ini sempurna kepada setiap kita. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tentunya menarik untuk memperlengkapi kita secara pengetahuan rohani. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama simak akan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan ini akan menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan yang akan kita lewati setiap harinya.
Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mulai, saya akan awali dengan satu cerita. Bapak Ibu Saudara bisa lihat gambar yang ada di layar Bapak Ibu yang di depan. Ini ceritanya ada seorang anak yang sering kali ke ladang, ke sawah, gitu ya, ke ladang, ke kebun, kalau orang Sunda bilang ke kebun. Nah, sering kali ke kebun. Sebelum itu mereka belum memiliki gubuk untuk tempat peristirahatan, belum memiliki gubuk untuk tempat penyimpanan barang-barang mereka pada saat pergi ke kebun. Singkat cerita, seorang anak itu sampaikan kepada bapaknya, "Pak, aku pengen di sawah kita, di kebun kita, itu ada gubuk." Lalu bapaknya menjawab dengan lantang, "Tenang saja anakku, Bapak akan bangun gubuk di kebun kita. Bapak bisa, gampang, itu mah kecil," katanya gitu. Tetapi di balik itu semua, bapaknya tidak memiliki pengalaman sedikit pun dalam hal membangun, khususnya membangun gubuk. Jadi karena dilihatnya modelnya sederhana, jadi dengan pedenya bapaknya berkata, "Gampang." Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, akhirnya bapaknya membangun gubuk yang diminta oleh anaknya. Sampailah, jadilah bangunan tersebut. Lalu kembali lagi anaknya rutinitas ke ladang, ke kebun untuk merawat kebunnya. Lalu ada banyak barang-barang yang disimpan di dalam gubuk yang dibangun oleh bapaknya. Dan singkat cerita, pada suatu ketika ada angin badai yang bisa dikatakan tidak terlalu dahsyat, tidak terlalu besar. Lalu endingnya adalah gubuk yang dibangun oleh bapaknya itu rubuh. Sekali lagi, gubuk yang dibangun oleh bapaknya itu rubuh. Lalu datanglah anaknya mengadu kepada bapaknya, "Pak, gubuk yang Bapak bangun kemarin sudah hancur. Karena kemarin ada datang hujan badai kencang, sehingga gubuk yang Bapak bangun itu hancur. Ya mungkin karena angin, mungkin karena terlalu banyak barang yang disimpan, sehingga gubuk itu tidak kuat, akhirnya hancur." Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, bapaknya pergi ke kebun, lalu melihat gubuk yang dibangun. Dan benar bahwa gubuk yang ia bangun itu rubuh. Lalu dia duduk di sebelah gubuk yang sedang rubuh itu, lalu dia sambil merokok. Dia merokok. Lalu dia merenung, mengapa gubuk yang saya bangun ini roboh? Setelah dia merenung, ada satu pemahaman yang dia dapatkan. Pondasinya yang tidak kuat. Ini saya ambil contoh sederhana. Bapak Ibu Saudara, mungkinkah kalau angin badai yang begitu kencang, mungkinkah gubuk seperti ini kuat? Belum tentu, tergantung angin badainya. Karena kita nggak bisa nebak angin badai yang datang menerpa. Singkat cerita, bapaknya merenung, lalu melihat, wah, kenapa? Dan di situ dia dapat pemahaman, pondasinya yang tidak kuat. Bapak Ibu Saudara, cerita yang saya mulai di awal ini berkaitan dengan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semua, yaitu dengan satu tema, membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Ini bukan bangun pada saat saudara atau kita sedang tidur di dalam tempat tidur, bangun-bangun, bukan gitu. Tetapi membangun hidup atau mempertahankan hidup, menjaga kehidupan kita. Dengan apa? Dengan berdasarkan hikmat Tuhan.
Baik, saya akan mengajak untuk kita sama-sama baca teks Alkitab yang saya kutip di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Kita akan sama-sama baca, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak untuk kita membacanya secara bergantian. Dimulai dari saya, lalu dilanjut dengan Bapak Ibu Saudara, dan begitu seterusnya. Judul perikop dalam teks Alkitab ini adalah dua macam dasar. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 3, 2, 1. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 3, 2, 1. Iya. Di dalam teks Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ini konteksnya di mana Yesus berada di wilayah Galilea sedang berkhotbah di atas bukit. Di dalam Alkitab mencatat bahwa di Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah kisah di mana Yesus berkhotbah di atas bukit. Lalu di pasal yang ke-7 di ayat yang ke-24 ini merupakan suatu khotbah penutup yang disampaikan oleh Yesus pada saat ia berkhotbah di atas bukit. Matius pasal 7 ayat 24 ini adalah peringatan Yesus bahwa hanya mendengar firman Tuhan saja itu tidak cukup. Yang terpenting adalah melakukannya. Ini menjadi penutup dari khotbah di bukit yang sempat saya singgung tadi. Lalu Yesus menegaskan bahwa kehidupan yang dibangun di atas ketaatan kepada Yesus akan bertahan dalam segala tantangan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita jalani saat ini tentu akan mengalami yang namanya tantangan. Betul? Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kehidupan yang saat ini sedang mengalami tantangan? Pasti ada. Pasti ada. Lalu pertanyaannya, apakah pernah Bapak Ibu Saudara tidak mengalami yang namanya tantangan hidup? Apakah ada? Tidak ada. Tentu tidak ada. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya tantangan kehidupan. Bahkan sebijak apapun orang pasti akan mengalami tantangan kehidupan. Pasti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks Matius pasal 7 ini, tepatnya di ayat yang ke-24 sampai 27, saya mencatat ada dua sikap terhadap tuntunan Tuhan. Ada dua sikap terhadap tuntunan Tuhan. Yang pertama, seperti yang tadi kita sempat baca, bahwa mendengar dan mentaatinya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika saya menyampaikan firman di tempat ini, semuanya mendengar, amin? Semuanya mendengar, amin? Tidak ada yang tertidur kan? Saya percaya. Tetapi langkah selanjutnya dikatakan mentaati, melakukan. Dikatakan tadi bahwa mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya sekadar mendengar, tetapi ada eksekusi, ada penerapan yang harus kita lakukan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu di bagian B, mendengar namun tidak mentaatinya. Saya percaya bahwa setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lalu menerapkannya di dalam kehidupannya, pasti ada upah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupannya. Pasti ada. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita jahat,
sekalipun kita tidak taat, Tuhan tetap baik. Ya, Tuhan baik bukan karena kita baik, bukan. Kalau dibilang kebaikan kita itu tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mohon, saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat GKPB Kuningan, semuanya, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mentaatinya. Memang tidak mudah untuk mentaati kebenaran firman Tuhan secara keseluruhan. Tetapi setidaknya pengetahuan yang kita dapatkan di dalam peribadatan, di dalam gereja, di dalam komunitas, kita mulai wujudkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mulai aplikasikan supaya menjadi karakter dalam kehidupan kita, supaya menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita pahami. Kita penting untuk membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Janganlah hendaknya kehidupan yang kita jalani saat ini, kehidupan yang kita bangun saat ini, hanya mengandalkan kekuatan kita saja, hanya mengandalkan harta kita saja, hanya mengandalkan pengetahuan kita saja. Itu tidak cukup. Firman Tuhan berkata bahwa dunia itu akan semakin jahat. Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita, kalau kita hanya sekadar mengandalkan pengetahuan kita, mengandalkan diri kita sendiri, kita akan kalah. Kita tidak bisa menaklukkan apa yang menjadi cobaan di dalam dunia ini. Kalau kita mencoba untuk menaklukkannya, kita tidak bakalan bisa. Bisa-bisa kita akan tertarik dengan cobaan dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar bagaimana cara kita membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Tentu mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam usaha Bapak Ibu Saudara yang sedang jalani, apakah melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan? Di dalam kekeluargaan pasangan suami istri yang sedang Bapak Ibu jalani, apakah mengikut sertakan Tuhan? Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mengikut sertakan Tuhan, menghadirkan Tuhan, apapun tantangan yang dunia berikan kepada setiap kita akan bisa melewatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang saya dengar secara langsung. Seorang istri yang memiliki suami penjudi berat. Seorang istri yang memiliki suami penjudi berat. Dan dia bingung bagaimana caranya untuk memperbaharui sikap suaminya yang penjudi itu. Dan singkat cerita, ibu ini cerita, saya nggak tahu lagi mau bilang apa kepada suami saya. Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan yang menarik, pada saat saya mendengarkan ibu itu cerita, begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bukan di dalam Tuhan, mungkin saya akan hancur. Kalau bukan saya melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan, mungkin hidup saya akan hancur. Tetapi saya melihat ketika saya menghadirkan Tuhan di dalam tantangan yang sedang terjadi di dalam keluarga saya tetap kuat. Saya masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya masih tetap bisa menjaga anak-anak saya. Saya masih bisa tersenyum di depan anak-anak saya. Meskipun di dalam hati saya hancur karena melihat suami yang penjudi berat. Dan saya mohon Bapak Ibu Saudara, saya berharap, yuk kita sama-sama membangun kehidupan kita dengan hikmat dari Tuhan. Percayalah, sebesar apapun tantangan yang akan Tuhan izinkan atau sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saya percaya
jawaban kita akan sama seperti ibu yang tadi. Jawaban kita akan sama seperti ibu tadi, yaitu memuliakan nama Tuhan. Saya ada sampai saat ini karena Tuhan. Saya kuat saat ini semua karena Tuhan. Hasil dari pondasi yang ia bangun, itulah pada saat permasalahan keluarga datang, dia tetap kuat. Dia tetap percaya. Tetapi saya percaya kalau ibu itu tidak mengandalkan Tuhan, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa stres gitu. Bisa cerai mereka. Bisa. Tetapi ini bukan hanya bicara di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Untuk anak-anak muda juga, ini penting untuk kita membangun fondasi kehidupan kita berdasarkan hikmat Tuhan. Jangan abai dengan masa mudamu, tetapi perhatikanlah mulai sekarang. Perhatikanlah. Kalau pergaulanmu itu merusak karakter baikmu, tinggalkan. Kalau gaya hidupmu saat ini tidak membuat engkau semakin level up, tinggalkan. Oleh sebab itu, sekali lagi untuk anak-anak muda, sekarang mari perhatikanlah fondasi kehidupan yang sedang kita bangun saat ini. Jangan abai, jangan cuek. Mentang-mentang kita muda, udah nanti aja, jalanin aja. No, jangan seperti itu. Perhatikan. Tantangan zaman ini sebenarnya menjadi tantangan yang terberat bagi kita. Karena tantangan zaman orang tua kita dengan tantangan zaman kita saat ini itu berbeda. Sekarang itu lebih tajam tantangannya, lebih sakit. Oleh sebab itu, yuk kita mau membangun hidup kita berdasarkan hikmat Tuhan. Sehingga ke depan, apapun tantangan, apapun cobaan yang sedang Tuhan izinkan, kita tetap kuat. Dan begitu juga untuk teman-teman yang mungkin sedang membangun hubungan berpacaran, bangunlah berdasarkan hikmat Tuhan. Jangan hikmatmu, tetapi hikmat Tuhan. Kenapa dengan hikmat Tuhan? Sehingga hubungan yang kamu bangun dengan pasanganmu itu tidak sia-sia. Kalau dengan hikmatmu, pasti sesuka hatimu. Nanti lihat kiri dikit ada yang glowing, kamu kesana. Tetapi kalau dengan hikmat Tuhan, pasti kamu ditegur. Pasti dibilang, jangan. Jangan. Tetapi kalau dengan hikmatmu, oh, simpanan. Langsung tambah WA aplikasi bisnis. Jadi simpanan gitu. Tetapi ya, Bapak Ibu Saudara, khususnya teman-teman pemuda remaja yang sedang membangun hubungan pacaran, bangunlah hubungan berdasarkan hikmat Tuhan. Percayalah, ketika saudara, ketika teman-teman membangun hubungan berdasarkan hikmat Tuhan, pasti langgeng. Pasti akan sampai ke pelaminan. Pasti akan sampai ke pemberkatan. Jangan-jangan nanti saya yang memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi sorotan untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak. Sampaikan pesan-pesan itu kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara. Perhatikan mereka di dalam pergaulan percintaan mereka. Sekali lagi, jangan abai. Jangan terlalu, kalau bahasa Bataknya, posroha. Kalau bahasa Indonesianya terlalu percaya. Jangan kayak gitu. Ya, mungkin kita lihat anak kita kalem-kalem kan, rupanya topeng yang dipakai. Nah, oleh sebab itu, orang tua, saya berpesan, ingatkan anak-anak Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah di fasenya untuk pacaran, ingatkan supaya tetap mengandalkan Tuhan, supaya tetap membangun hubungan yang berdasarkan hikmat Tuhan. Baik, ada 3 poin yang akan saya bagikan untuk kita sama-sama belajar tentang mengapa kita perlu membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan. 1,
Semua orang perlu membangun hidupnya dengan benar. Sekali lagi, semua orang perlu membangun hidupnya dengan benar. Apalagi kita jemaat GKPB Kuningan, kita perlu membangun kehidupan kita dengan benar. Supaya apa? Supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita berbahagia, supaya hidup kita bersukacita. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak membangun kehidupan kita dengan tidak benar, berantakan hidup ini. Berantakan. Oleh sebab itu bangun. Dan langkah praktis yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share kepada Bapak Ibu Saudara, dengan bagaimana cara untuk membangun kehidupan kita dengan benar, yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada kebenaran tersebut. Siapa itu? Tuhan kita. Dengan cara kita menempel, melekat dengan sumber kebenaran tersebut. Bapak Ibu Saudara, perlu untuk kita membangun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, supaya ketika badai sebesar apapun, tantangan sebesar apapun di dalam keluargamu, di dalam hubunganmu, kamu akan kuat. Karena ada pondasi yang kuat yang sudah kita bangun terlebih dahulu sebelum badai itu datang menerpa. Karena ada. Lalu poin yang kedua, semua orang akan mengalami ujian kehidupan. Semua orang. Ya, semua orang akan mengalami ujian kehidupan. Bukan hanya sekadar dulu aja kita mengalami ujian. Besok juga bisa-bisa kita mengalami ujian. Nanti pulang ibadah bisa-bisa juga kita mengalami ujian. Misalnya dapat kabar, aduh, anakmu begini misalnya. Ada tantangan yang tiba-tiba Tuhan izinkan. Bisa aja terjadi. Oleh sebab itu, penting untuk kita membangun hidup kita berdasarkan hikmat Tuhan. Poin yang kedua dikatakan, semua orang akan mengalami ujian kehidupan. Lalu poin yang ketiga adalah semua orang harus memilih fondasi kehidupannya. Pernah nggak dengar kata-kata bijak yang begini mengatakan, kehidupan yang kita jalani merupakan rangkaian keputusan. Sekali lagi, kehidupan yang kita jalani merupakan rangkaian keputusan. Sehingga disinggung di dalam poin yang ketiga, dikatakan semua orang harus memilih fondasi kehidupan. Saya mengingatkan, berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, semua kita yang hadir di tempat ini, untuk kita dapat memilih fondasi kehidupan yang benar, yaitu Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa dikatakan memilih fondasi kehidupan itu penting? Karena ini akan menunjukkan bagaimana kehidupan kita ke depan. Bagaimana kehidupan kita ke depan? Bagaimana kualitas kehidupan keluarga kita ke depan? Kalau di dalam keluarga kita membangun fondasi di dalam keluarga itu dengan hikmat Tuhan, saya percaya ke depannya keluarga kita akan menjadi keluarga yang menjadi panutan untuk anak-anak kita. Anak-anak Bapak Ibu Saudara akan menjadi terinspirasi dengan keluarga yang sedang Bapak Ibu Saudara bangun. Akan terinspirasi. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga yang Bapak Ibu Saudara bangun itu berantakan, itu akan merusak pengetahuan anak-anaknya. Itu akan merusak pengetahuan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Itu akan terekam. Karena anak-anak zaman sekarang yang sangat lebih melekat di dalam pikirannya, yang sangat lebih dia ingat, itu adalah penerapan, bukan penyampaian. Aplikasinya, tindakannya, daripada penyampaian. Itu untuk anak-anak zaman sekarang. Oleh sebab itu saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, bangun keluargamu, bangun keluarga Bapak Ibu Saudara dengan berdasarkan hikmat Tuhan.
agar itu menjadi inspirasi, agar itu menjadi bekal untuk kami, anak-anak yang memiliki orang tua. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita sama-sama pelajari. Ini penting untuk kita sama-sama ketahui bahwa hidup yang kita bangun saat ini haruslah untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup yang kita bangun saat ini haruslah mencerminkan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan fondasi yang kuat kalau kita tidak menghadirkan Tuhan. Kita tidak akan kuat menghadapi tantangan kalau bukan ada kekuatan yang dahsyat yang kita miliki. Itu Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa, tantangan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tetapi saya mau berpesan, belum terlambat Bapak Ibu Saudara. Belum terlambat. Sekarang juga Bapak Ibu Saudara bisa kembali memulainya. Sekarang juga Bapak Ibu Saudara bisa membangun. Belum terlambat. Kalau penyertaan Tuhan masih nyata di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini, itu bukan suatu hal kebetulan. Itu merupakan suatu rencana Tuhan yang Tuhan ingin persiapkan untuk kita dapat membangun kehidupan kita di dalam hikmat Tuhan. Nah, begitu juga dengan tema GKPB, tema umumnya yaitu level A, yang dikatakan bahwa ke tingkat lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, tentu suatu bangunan yang akan berlantai-lantai bahkan sampai 10 lantai ke atas tidak mungkin hanya cukup 50 sak semen gitu. Semen, sak semen atau 20 truk gitu ya, pasir. Tidak cukup karena membangun lebih dari 10 lantai tidak cukup. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu keadaan kita ke depan seperti apa. Kita nggak tahu badai sebesar apa, sedahsyat apa yang akan menerpa setiap kehidupan kita. Kita nggak tahu. Dan yang perlu kita sadari, kita nggak bisa setting itu. Kita nggak bisa setting tantangan ini dulu ya, tantangan ini dulu ya, yang ini nanti. Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi yang menjadi fokus kita adalah membangun fondasi kehidupan yang kokoh, membangun fondasi kehidupan yang kuat, yaitu dengan menghadirkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia tidak bisa menaklukkan Tuhan, tidak bisa. Dan dari situ kita bisa menangkap. Untuk kita mengalahkan dunia, kita harus menghadirkan Tuhan. Sekali lagi, dunia sehebat apapun tantangannya, sehebat apapun kerusakannya, Tuhan dapat taklukkan. Tuhan dapat taklukkan. Oleh sebab itu, sebesar apapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, percayalah, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu tidak akan pernah lepas di dalam setiap kehidupan kita. Terkecuali kita yang menghindar atau menyimpang dari penyertaan Tuhan, yang mencoba, Tuhan sudah membuat jalannya seperti ini, tetapi kita mengarah ke kiri sedikit lalu kembali lagi, ke kiri sedikit lalu kembali lagi. Mungkin kita seperti itu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas di dalam setiap kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu tanpa syarat. Jadi nggak tunggu Bapak Ibu Saudara, nggak tunggu kita baik dulu baru kita disertai Tuhan. Sebobrok-bobrok apapun kita, penyertaan Tuhan itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Sekotor-kotor apapun kita, penyertaan Tuhan itu akan tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bukan berarti Tuhan mengizinkan kita bobrok, bukan berarti Tuhan mengizinkan kita kotor. Tetapi Tuhan sedang menanti-nantikan kita untuk berbalik dari kehidupan yang bobrok, dari kehidupan yang kotor. Itu yang Tuhan inginkan.
Sehingga ada ruang yang Tuhan izinkan, ruang yang Tuhan beri kepada setiap kita untuk kita berbalik kepada jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jikalau saat ini kita sedang menanti-nantikan jawaban doa yang senantiasa kita panjatkan di dalam kehidupan doa kita, percayalah, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit yang tidak lekas sembuh, percayalah, Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan tetap melihat. Oleh sebab itu, minta kekuatan untuk kita tetap menanti-nantikan jawaban doa. Minta kekuatan untuk kita menanti-nantikan jawaban doa. Kalau kita tidak memintanya, takutnya kita capek, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku sudah terlalu lama sakit. Aku sudah berupaya A, B, C, D sampai Z, tapi tidak ada. Tetapi coba kembali alihkan fokus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku meminta kekuatan untuk menanti-nantikan jawaban doa. Aku meminta kesabaran, kerendahan hati, supaya aku tetap kuat di dalam menanti-nantikan jawaban doa. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, saya ingin berbagi tentang satu statement ini. Perumpamaan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 mengajarkan bahwa hidup yang bertahan dalam tantangan adalah hidup yang dibangun di atas ketaatan kepada firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap kuat di dalam menghadapi tantangan hidup, tetap bertahan di dalam menghadapi tantangan hidup, itu karena Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan. Bukan karena Bapak Ibu Saudara kuat, bukan karena Bapak Ibu Saudara masih sehat, masih bisa tersenyum, bukan. Tetapi karena ada Roh Allah yang menguatkan setiap hati kita, menguatkan setiap jiwa kita, sehingga kita tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara, di dunia yang penuh ketidakpastian, penuh dengan godaan, dan penuh dengan tekanan, seringkali kita tergoda untuk membangun hidup di atas dasar yang tidak pasti atau tidak stabil. Seringkali dunia menawarkan sesuatu hal yang sepertinya pasti, tetapi tidak pasti. Tetapi saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang harus kita hadirkan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan mengandalkan dunia, jangan mengandalkan saudara seiman kita, jangan. Tetapi andalkanlah Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang mengandalkan manusia, hasilnya akan kecewa. Tetapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan upah. Amin. Akan mendapatkan hasil yang pastinya akan memberkati setiap kita. Yang pastinya akan membangun hidup kita untuk semakin level up, akan membuat hidup kita untuk semakin berkualitas. Yang penting adalah fondasinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang lebih unggul, lebih berkualitas, yang paling penting adalah dengan siapa kita membangunnya. Itu sangat penting. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin perusahaannya atau usahanya ingin lebih bangkit lagi, lebih berkembang lagi, pertanyaannya, dengan siapa Bapak Ibu Saudara membangunnya? Dengan siapa Bapak Ibu Saudara mengembangkannya? Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara tertegur dengan penyampaian firman Tuhan saat ini, mari kita sama-sama koreksi hati kita, koreksi diri kita. Kalau beberapa hari yang lalu
Kalau masa lalu kita tidak mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan di dalam usaha, di dalam hal yang kita bangun, yuk mulai sekarang bangunlah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat suatu kedahsyatan, suatu keajaiban yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan tergabung dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan dibuat terheran-heran. Usaha kita akan diberkati Tuhan berkelimpahan. Keluarga kita akan diberkati Tuhan secara berkelimpahan. Dengan berbahagia akan Tuhan berkati. Yang menjadi pertanyaannya, dengan siapa kita membangun setiap kehidupan keluarga, kehidupan usaha, bahkan kehidupan pasangan yang sedang kita bangun? Dengan siapa? Oleh sebab itu Bapak Saudara, sebagai pernyataan terakhir, Yesus mengingatkan bahwa hanya mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya yang akan memiliki fondasi yang kokoh. Seperti yang saya pesan di awal, hendaklah kita tidak hanya sekadar mendengar, tetapi melakukannya. Saya percaya jemaat GKPB Kuningan tidak hanya sebatas mendengar, tetapi juga melakukannya. Amin. Sehingga level A akan menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga level A akan menjadi langkah kita untuk mengalami keberhasilan yang sedang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam lirik lagu ini tadi saya ditegur oleh Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Bukan karena saya muda, bukan karena saya hebat, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai saya. Di dalam dunia pelayanan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ada banyak harga yang harus kita bayar. Sehingga saya juga berpesan kepada para pelayan, tidak mudah untuk kita tetap setia di dalam pelayanan. Pasti akan ada godaan, akan ada ujian yang akan mencobai kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, dengan siapa kita membangun pelayanan ini? Dengan siapa kita membangun fondasi kehidupan pelayanan kita? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangunnya bersama dengan Tuhan, sehebat apapun iblis itu, sekejam apapun iblis itu untuk mencobai kita, saya percaya kita akan menang. Kita akan merdeka. Kita akan bangkit. Kita tidak kalah karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita sama-sama renungi, merenungkan setiap lirik demi lirik. Percayalah, walaupun dunia berubah, Tuhan tetap sama. Walaupun dunia jahat, Tuhan tetap baik. Mari kita sama-sama andalkan Tuhan. Mari kita sama-sama mempercayai bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita angkat satu pujian ini, sama-sama katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama
Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan setiap kami, Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sekali lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Engkau mendengarkan ungkapan setiap mulut kami bahwa hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, kami ingin membangun fondasi kehidupan yang kuat sehingga badai sebesar apapun yang datang mencobai kami, mengganggu kami akan tetap kuat. Kami akan tetap bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohon, tinggallah di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu aktif di dalam hidup kami, sehingga kami tetap dapat menanti-nantikan jawaban doa yang akan Tuhan nyatakan. Tuhan, dunia tidak bisa mengalahkan Engkau, tetapi Engkau bisa menaklukkan dunia. Dunia tidak bisa memberikan apa yang Engkau berikan, tetapi Tuhan dapat memberikan lebih dari apa yang dunia berikan. Itu sebabnya kami mengklaim bahwa Tuhan hadirlah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Biarlah kami dapat membangun fondasi kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam hubungan kami berpacaran, di dalam usaha kami, bahkan di dalam kehidupan kami pribadi. Kami mau bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau tinggal bersama dengan Tuhan. Ampuni kami jikalau akhir-akhir ini kami mengandalkan hikmat kami. Ampuni kami jika kami mengandalkan apa yang ada bersama dengan kami. Tetapi kali ini kami berkomitmen, Tuhan, kami mau membangun hubungan dengan Engkau. Kami mau membangun hidup kami sesuai dengan fondasi berdasarkan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Karena hikmat Tuhan akan membuat kami menjadi level up. Tema GKPB akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Jangan jadikan kami hanya sekadar mendengar, tetapi jadikan kami pelaku firman, supaya kami dapat mengecap hasil kebaikan, keajaiban yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba percaya Engkau terus berbicara kepada setiap kami pribadi masing-masing. Terima kasih, Tuhan. Biarlah setelah kami pulang dari tempat ini,
kami kembali membangun kehidupan kami, membangun fondasi kehidupan kami berdasarkan hikmat Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau yang terus memakai kehidupannya, Engkau yang terus memperlengkapi kehidupannya. Terima kasih juga untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu. Kami sadar itu datang daripada Tuhan, dan sebagiannya kami kembalikan kepada Engkau. Dan biarlah Engkau Tuhan yang akan terus memberkati seluruh kehidupan kami, baik setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak yang Tuhan percayakan. Berkat-Mu terus memberkati seluruh kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami mau Tuhan melihat kehidupan kami yang level up secara rohani, secara karakter, bahkan secara pelayanan dan pekerjaan itu terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar slogan, tapi itu benar-benar nyata dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami membangun kehidupan kami di dalam dasar tuntunan hikmat ilahi, dalam tuntunan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup di dalam ketaatan, sehingga dalam menjalani hidup ini kami bisa bertahan dan kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami berjalan tidak menjadi letih dan berlari tidak menjadi lelah. Itu adalah janji-Mu, karena Engkau memberikan kekuatan baru bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau ya Pak. Terima kasih Bapak. Biarlah sepanjang 1 minggu ke depan ada penyertaan, ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan, ada berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami, sehingga kami terus mengalami hal-hal yang baik, dan kami terus mengucap syukur untuk semua hidup yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, keluar masuknya kami dari rumah kami, bahwa tetap aman dalam perlindungan-Mu. Dalam masa-masa liburan 1 minggu ke depan, kami butuh Engkau, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh penjagaan-Mu. Kami tetap aman, tidak ada mara bahaya, tidak ada kecelakaan, tidak ada hal-hal yang buruk terjadi, tidak ada niat-niat orang jahat yang kena kepada kami, tapi kami selalu aman di dalam perlindungan-Mu. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami, dan kami mempercayakannya kepadamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkanlah hatimu, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan berikan atas hidupmu adalah hal-hal yang indah. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.